Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dua unggulan yang solih dan solihah. Kali ini berjumpa dengan Ustani di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anakku, Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Di antara isi kandungan Al-Quran yaitu perintah dan larangan Allah yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Salah satunya yaitu perintah untuk berkurban seperti yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar. Dalam membaca Al-Quran ada tata cara membaca yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah serta tata cara membaca Al-Quran dengan pengucapan yang baik dan benar. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardhu ain. Dengan ilmu tajwid bisa diketahui tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat dari huruf itu sendiri. Nah anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bacaan ghunnah dan surah Al-Kautsar. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang hukum bacaan ghunnah. Anak-anakku, sebelum kita belajar tentang hukum bacaan ghunnah, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tasydid atau syiddah. Tasydid atau syiddah artinya adalah menekan. Tanda baca tasydid atau syiddah ini dilambangkan dengan cara membaca tanda baca tasydid atau syiddah ini adalah dengan dibaca double pada huruf yang berharokat tasydid. Sebagai contoh adalah bacaan-bacaan di bawah ini. Rabbakum. Di atas huruf ba ada tasydidnya yang berarti bahwa huruf ba-nya dibaca double. Rabbakum. Kemudian wabasyiri. Wabasyiri. Di atas huruf shin ada tasydid atau siddah yang berarti bahwa huruf shin dibaca dengan double. Wabasyiri. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke hukum bacaan ghunnah. Ghunnah artinya dengung. Ghunnah adalah perpaduan antara dua huruf yang sama. Huruf yang pertama mati atau disukun dan huruf yang kedua berharokat kemudian ditulis menjadi satu huruf dan disertai berdengung dalam membacanya. Huruf ghunnah ada dua, yaitu huruf mim dan nun yang bertasydid. Jadi huruf ghunnah itu ada dua, yaitu huruf mim dan nun yang bertasydid. Cara membaca dari hukum ghunnah adalah dengan suara dengung yang panjang atau lama. Panjang dengungnya adalah 1,5 alif atau 3 harokat. Jadi kalau anak-anak ditanya apa itu ghunnah, anak-anak bisa menjawab. Ghunnah adalah setiap huruf mim dan nun yang bertasydid. Sekarang Ustani kasih contoh dari bacaan ghunnah. Bacaan ghunnah dari huruf nun. Seperti contoh-contoh di bawah ini. Inna. Yang pertama, inna. Kemudian yang kedua, hunna. Hunna. Yang ketiga, innaka. Innaka. Kemudian yang keempat, jannatun. Jannatun. Nah itu tadi contoh ghunnah untuk huruf nun. Sekarang contoh ghunnah untuk huruf mim. Contoh yang pertama, amma. Amma. Yang kedua, summa. Summa. Yang ketiga, mimma. Mimma. Kemudian yang selanjutnya, ummatun. Ummatun. Nah jadi cara membaca ghunnah yaitu didengungkan yang lama atau yang panjang, yaitu panjangnya 1,5 alif atau 3 harokat, ditahan dan mendengung. Setelah tadi kita belajar tentang hukum bacaan ghunnah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang surah Al-Kautsar.
mengenal surah Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Al-Kautsar diartikan pula sebagai nama dari sebuah sungai yang berada di surga. Sungai tersebut dianugerahkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah dan disebut sebagai surat Makkiyah. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Dan surah Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kautsar Allah menganjurkan agar manusia selalu beribadah kepadanya. Selain itu, manusia juga dianjurkan untuk berkurban sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan. Mari anak-anakku, kita baca bersama surah Al-Kautsar. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, setelah kita baca tadi surah Al-Kautsar, sekarang akan kita pelajari bagian-bagian dari surah Al-Kautsar tersebut. Surah Al-Kautsar ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Di ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah. Nikmat yang banyak itu diantaranya adalah keturunan yang banyak dan telaga Al-Kautsar di surga. Al-Kautsar itu adalah nama telaga yang ada di surga, anak-anakku. Yang telaga tersebut diberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di ayat ini Allah memberikan arahan kepada Rasulullah untuk mensyukuri nikmat yang banyak tadi dengan sholat dan berkurban, yakni sholat yang ikhlas karena Allah dan kurban yang dipersembahkan kepada Allah semata. Kemudian ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Di ayat ini memberitakan bahwa orang-orang yang membenci Rasulullah adalah mereka orang-orang yang abtar, yakni terputus dari sejarah dikenal sebagai orang baik. Bahkan di antaranya benar-benar terputus keturunannya. Nah anak-anakku, setelah tadi kita mengenal tentang surah Al-Kautsar serta mempelajari bagian-bagian dari surah tersebut, sekarang kita pelajari tentang kandungan dari surah Al-Kautsar. Kandungan dari surah Al-Kautsar adalah yang pertama, di dalam surah Al-Kautsar Allah menganjurkan agar manusia selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua, manusia juga dianjurkan untuk berkurban sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang bisa Usani sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap istiqomah dalam mencari ilmu. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.